Halo guys, gua Vincent dan karena kemarin gua udah ngebahas tentang uang panas dan uang dingin, sekarang gua bakal langsung ngomongin tentang ilmu mengatur uang. Gua udah pernah bikin video tentang kenapa ilmu mengatur uang adalah sebuah kekuatan. Jadi buat kalian yang belum nonton, boleh cek dulu videonya. Sebenarnya video-video gua selama ini udah menjelaskan hal-hal basic tentang money management atau ilmu mengatur uang. Contohnya pentingnya punya tujuan keuangan, karena kalau nggak punya ini, nggak ada gunanya kita ngomongin topik ini. Ya lupakan aja lah. Itu baru step paling basicnya. Biar arah kehidupan keuangan kita lebih jelas. Terus kalau udah punya tujuan, kita harus mikirin gimana caranya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Kita ngomongin caranya di sini. Caranya gimana biar kita bisa mencapai suatu tujuan keuangan. Kita bisa bekerja untuk mendapatkan gaji, berbisnis atau berinvestasi dengan harapan memperoleh untung, bekerja freelance, dan lain-lain. Caranya ada banyak lah, tapi intinya cara ini menjawab bagaimana kita akan mencapai tujuan keuangan kita. Terus, kalau bagaimana mencapainya udah tahu dan kita udah punya uangnya, langkah yang paling penting adalah belajar dan bertindak. Idealnya kita belajar dulu sebelum bertindak, supaya kita udah punya persiapan yang lebih matang lagi ketika udah bertindak. Cuman gua tahu itu idealnya doang. Realitanya ada banyak pelajaran yang baru bisa kita dapatkan ketika kita udah bertindak. Pas kita udah praktek itu kita baru tahu lika-likunya, kita udah tahu nih masalahnya apa aja, kendalanya apa aja, dan cara apa yang berhasil, cara mana yang enggak. Kita udah tahu karena kita udah praktek, kita udah terjun langsung, kita udah nyicip. Kalau istilahnya Mas Ruby ya, itu kayak gitu. Contohnya gue baru tahu rasanya untung atau rugi ketika beli saham karena fluktuasi harga. Harga naik turun terus. Tapi kalau gue sih bener-bener tenang aja sih, karena ya gue pakai uang dingin dan bukan uang panas atau uang yang buat jangka pendek. Jadi menurut gue udah aman. Udah kelihatan kan bedanya? Orang-orang yang langsung buru-buru mau berinvestasi tanpa mengikuti prosesnya bakal membayar harganya. Mereka bakal diganjar. Ya karena orang-orang kayak gini nggak mau ikutin prosesnya, ya mereka ngehack gitu. Pengen langsung, pengen instan, pakai shortcut. Bisa aja. Cuman mereka lupa sama yang namanya proses, mereka lupa sama yang namanya belajar, mereka bakal nanggung konsekuensinya karena mereka dapetnya cepet, instan. Dan ada kemungkinan hilangnya bakal instan juga, bakal sama cepetnya. Bisa jadi mereka mengalami kerugian, atau kalaupun untung, itu benar-benar beruntung. Mereka punya luck yang besar. Masalahnya orang-orang yang mau buru-buru berinvestasi seringkali melupakan basicnya, yaitu punya tujuan keuangan. Dan juga beberapa step yang udah gue jelasin tadi. Mereka udah punya uangnya, tapi karena tergiur investasi yang untung cepat dan besar, akhirnya mereka lupa untuk belajar. Tujuan keuangan sih ada, pasti mereka pengen cepet kaya. Kita juga semua harusnya pengen cepet kaya kan, pengen dapat holy grail atau tambang emas. Wah, tiba-tiba untung besar dan hit the jackpot gitu ya. Sayangnya hal kayak gitu jarang ada, dan seringkali itu too good to be true, terlalu benar untuk adalah gitu. Terlalu bagus untuk terjadi adalah pertanda buruk ketika sedang berinvestasi. Terus menurut gue investasi itu bukan hal yang mudah. Gak bisa didapetin dengan belajar pakai sistem kebut semalam, atau kita ngikutin belajar di sekolah karena yang gak diajarin juga. Ada banyak hal yang gak akan didapetin orang-orang yang gak ngikutin prosesnya, seperti pengalaman. Ada yang bilang kalau pengalaman adalah guru yang terbaik. Mereka skip bagian itu dan langsung berharap untung besar ketika berinvestasi. Jangan ngomongin investasi. Coba kita pakai contoh lain. Mau membeli barang aja harus menyiapkan uangnya dulu, baru ya kita bisa beli. Sadar atau enggak, ada proses yang harus kita lalui. Jadi jangan lewati prosesnya. Ikutin aja, apalagi kalau emang itu penting. Ya kalau nggak penting mah bodo amat lah. Nggak usah diikutin. Oke guys, sekian video kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.